diawali sambutan Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin bertempat di lantai 2 Sarinah, tanggal 2 Agustus 1973 berlangsung pembukaan Pekan Swakarya Sandang diprakarsai oleh organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam menarik hati serentak. Ai siapa dia? Wajah sembunyi. Sarinah merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang digagas oleh Bapak Proklamator Indonesia Presiden Soekarno untuk mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1966, Sarinah diarahkan untuk berselaras dengan pertumbuhan industri pariwisata nasional. Sarinah memulainya dengan mendorong kemandirian sandang yang kemudian ikut memantik perkembangan mode di Jakarta. Tercatat beberapa desainer kondang, pragawan, dan pragawati yang dibesarkan dari pagelaran busana yang saat itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Sarinah pada zamannya menjadi satu-satunya tempat bergengsi untuk mengadakan acara-acara seni dan budaya seperti pemilihan Abang dan None Jakarta sampai ke pemilihan Miss Indonesia. Nah itu saya ingat sekali None Jakarta, saya merasakan sekali kamar gantinya. Oh kamar ganti, kan kita kan masih anak kecil ya, umur 18 kan rasanya aduh pemirasa tuh hebat ya. Sesuatu tempat orang kumpul untuk hiburan, karena waktu itu hanya ada Nirwana. Kalau Nirwana Super Club itu, nightclub itu dia asal hanya di Hotel Indonesia. Sarinah itu sesuatu sejarah loh di dalam bidang retail Indonesia dan sejarah di bidang budaya. Yang harus ingat budaya ya, budaya itu karena apa? Disitulah kita memperagakan produk-produk yang ada dijual di department store Sarinah. Department store Sarinah bagi kami orang Jakarta itu adalah sesuatu tempat yang kita ibarat apa lu minta gue ada, apa lu gak ada. Semua orang tahu sejarahnya. Department store Sarinah itu adalah ibu pengasuh dari yang namanya Bung Karno, presiden kita yang pertama. Dengan berjalannya waktu, sosok gedung 14 lantai itu terus melegenda, menjadi trendsetter anak muda pada zamannya. Selain menjadi satu-satunya toko serba ada, letaknya yang sangat strategis mengundang masyarakat untuk berkunjung, walau hanya sekedar cuci mata. Yang paling saya ingat adalah pada tahun 80-an, di mana pada waktu itu yang saya dapatkan di Jakarta hanya 3 tempat, yaitu Aldiron Plaza, kemudian ada Ratu Plaza, dan kemudian yang paling hits adalah Sarinah. Selain juga tempatnya cozy, ada di perempatan jalan istilahnya gitu, karena dia ada di pusat dan mendapatkan berbagai macam makanan pun juga mudah dan harganya sangat terjangkau. Karena melihat Sarinah itu bagi kami adalah sebuah oase di mana Jakarta selalu menawarkan sesuatu yang besar gitu ya, terus kemudian yang mahal gitu ya. Tiba-tiba ada area di pusat yang menyajikan sesuatu dengan harga yang terjangkau oleh kantong-kantong kita yang masih kuliah gitu. Awal Mei 2020, salah satu gerai yang ada di Sarinah ditutup karena gedung yang telah berumur lebih dari 50 tahun itu akan direnovasi, dan terjadilah kehebohan karena dipublikasikan kembali relief-relief yang sudah setengah abad terlupakan.
Dalam rangka pendokumentasian karya seni relief yang terlupakan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud menugaskan suatu tim untuk melakukan survei karya seni relief di Gedung Sarinah. Karena seni relief yang luar biasa itu berada di tempat yang tersembunyi, sempit, lembab, dan gelap. Walau dengan susah payah, akhirnya tim Kemdikbud yang dibantu para ahli berhasil mendokumentasikan karya seni peninggalan para seniman era tahun 60-an. Belas himpunan patung yang ada di lantai dasar itu untuk memudahkan kita namai sebagai sang penjajah yang bernomor 1 sampai 12. Diawali dari hamparan relief di sebelah kiri, itu ada sosok perempuan yang menghadap ke arah pengunjung, ke arah pintu gerbang. Dia sedang memangku bakul. Dan di sebelahnya juga perempuan berkebaya dengan posisi agak di belakangnya sebagai penjajah kedua. Ada penjajah ketiga yang menghadap ke arah berbalikkan dengannya. Sosoknya cukup renta dari wujud mukanya dan dari penampilan bajunya. Dia hanya dilengkapi sosok kemben. Kemudian dagangannya ditaruh di lantai atau di pantai. Namun sosok yang keempat yang saya pikir ini merupakan representasi Sarinah yang sebenarnya. Dia mengenakan kain kebaya dalam bentuk kutu baru dan menyunggi dagangannya persis frontal di hadapan kita. Sosoknya menunjukkan perempuan muda yang simpel, padat, gesit, dan cantik. Barangkali inilah yang ingin ditampilkan Bung Karno, bahwa jadilah perempuan yang perkasa dalam menghadapi tantangan hidup. Dan barangkali inilah sosok yang diinginkan Bung Karno kepada Sarinah Indonesia. Kemudian menginjak ke fragmen berikutnya adalah sekelompok patung lelaki. Mereka mengenakan peralatan profesinya seperti pikulan, jaring untuk menangkap ikan, dan menjadi ilustrasi utama melengkapi setting 3 perempuan yang sebelumnya. Menginjak kepada fragmen berikutnya, ada sosok pedagang yang sedang beristirahat ya barangkali. Mereka duduk di satu tempat seraya meletakkan dagangan atau pikulannya. Ada semacam bentuk-bentuk usapan palet atau patahan-patahan palet yang tidak ditemukan di dalam konstruksi patung relief sebelumnya. Ada pemutahiran-pemutahiran yang ditampilkan dalam karya patung ini, terutama dalam sosok laki-laki. Dalam bentuk siluet itu tidak digambarkan secara smooth atau halus, tapi patah-patah. Karena pada masa itu, seniman-seniman Indonesia sudah memperoleh asupan buku-buku atau pustaka dari negara lain. Selanjutnya, sosok yang ke-9, 10, dan 11 adalah tampilan 3 darah atau 3 perempuan cantik yang sedang membawa bakul diiringi oleh sosok laki-laki. Barangkali inilah yang ingin ditampilkan perwajahan kelampauan Indonesia, terutama yang ada di Bali, bahwa busana-busana itu menunjukkan identitas masing-masing.
Semua karya seni relief yang ada di Sarinah ini merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan agar generasi milenial dapat memperoleh inspirasi dan bisa menyaksikan karya para seniman besar masa tahun 60-an. Untuk selanjutnya, seni karya relief ini akan dipamerkan di tempat yang terhormat pada Gedung Sarinah era tahun 2021. Pendokumentasian karya seni ini juga dalam bentuk buku 2 relief di Gedung Sarinah yang bisa dijadikan referensi bagi anak bangsa, khususnya bagi penikmat seni dan budaya.